Kembali lagi kita dalam desa yang arah mendiskusikan peristiwa yang terjadi secara jernih dan lugas agar kita tidak salah. Baik, pada kesempatan desa sore ini saya bahas satu topik tentang berbagai musibah yang terjadi di akhir tahun ini. Dari pertama di bulan November kemarin yaitu terjadinya gempa di Garut, Jawa Barat, dan kemudian beruntun terus terjadinya gempa bumi, erupsi Gunung Semeru kemarin, dan curah hujan yang tinggi di berbagai daerah. Nah, saya langsung ingin berdiskusi dengan Bang Ahmad Hidayat, pakar kebijakan publik ya. Bang, ini bagaimana banyak terjadi gempa dan musibah? Bagaimana Abang melihatnya dalam terserah kacamata kebijakan publik atau apapun yang terjadi? Silakan, Bang. Ya, terima kasih Bro Mustafa ya. Jadi dengan banyaknya bencana yang terjadi akhir-akhir ini ya barusan saja hari Kamis ini ada gempa di sekitar pantai selatan Jawa dekat dengan Cianjur lagi. Itu cukup gede ya, saya dengar 6,1 skala Richter. Sebelumnya di gempa di Garut, Cianjur, Sulawesi juga ada ya. Itu menambah daftar rentetan bahwa ini terjadi sangat berdekatan jaraknya. Dan kalau kita lihat polanya ya, saya mencermati ternyata gempa-gempa yang terjadi ini ada pola. Polanya itu ada di satu tempat, di satu wilayah yang dikategorikan sebagai 13 wilayah megatrust. Jadi di Indonesia ini ada peta megatrust yang ada di Indonesia ini sejumlah 13 titik, dan polanya itu gempa-gempa yang relatif sebetulnya kecil karena megatrust itu kan 8,9 skala Richter. Tapi yang kecil-kecil ini berada di wilayah dari 13 wilayah megatrust itu, kecuali Cianjur. Cianjur ini tidak dalam kategori peta 13 megatrust, tetapi dia seperti ada sesar baru ya yang muncul, dan ini perlu dicermati apakah sesar ini punya koneksi dengan megatrust yang lain atau munculnya megatrust yang baru. Nah, setidaknya dari definisi BMKG, ketika BMKG menetapkan zona megatrust, maka inilah zona yang harus kita waspadai. Dan kalau dilihat dari polanya, gempa-gempa yang terjadi saat ini yang paling besar tadi pagi 6,1 skala Richter, yang lain itu sisanya ada yang 5,8, ada yang 4 dan sebagainya. Ini menunjukkan kelihatannya titik ya megatrust ini aktif. Dan BMKG pernah mempresentasikan saya kira beberapa waktu yang lalu bahwa kalau megatrust ini aktif, ini bisa menimbulkan satu potensi gempa yang dahsyat yang kira-kira bisa menimbulkan tsunami. Ini kita coba lihat ya videonya. Ini diambil dari kompas.com. BMKG punya riset, Indonesia berpotensi tsunami 34 meter dan gempa megatrust dengan skala 8,9 Richter. Menyimpan sumber potensial gempa megatrust. Wilayah itu meliputi selatan Jawa bagian barat dan tenggara Sumatera. Kekuatan gempa itu diperkirakan mencapai magnitudo 8,9 dan dapat memicu tsunami hingga 34 meter. Ketinggian tsunami itu bahkan melebihi tsunami Aceh pada 2004 silam. Peneliti University of Cambridge Pepen Supendi mengatakan, gempa itu akibat pertemuan lempeng Indo-Australia dan subduksi di bawah lempeng Sunda. Kendati demikian, kemungkinan dan frekuensi peristiwa ini masih belum dapat dipahami dengan baik. Lebih lanjut, para peneliti menemukan adanya celah seismik yang besar di selatan Jawa bagian barat dan tenggara Sumatera. Celah seismik ini digambarkan dengan jelas oleh pola kegempaan yang melengkung kuat di atas lempeng Sunda yang menunjam. Selain itu, ditemukan juga adanya gugus hampir vertikal di selatan Jawa bagian barat yang kemungkinan terkait dengan patahan backtrust atau sesar belakang. Zona kegempaan ini menjadi sumber potensial gempa megatrust di masa depan. Serangkaian temuan terbaru ini menunjukkan pentingnya mitigasi bencana di selatan Jawa bagian barat, termasuk pesisir Banten.
Di sisi lain, kekuatan gempa yang mencapai magnitudo 8,9 juga dapat mengakibatkan kerusakan. Video tadi ya, kalau Indonesia itu jelas sekali dikelilingi oleh jalur megatrust. Kalau BMKG dalam satu rilisnya itu saat ini teridentifikasi 13 megatrust dan ini menunjukkan akhir-akhir ini ya, di akhir tahun 2022 ini aktif sekali, terutama di bagian selatan Pulau Jawa ataupun di bagian tenggara Pulau Sumatera. Meskipun ada beberapa gempa-gempa juga di daerah Sulawesi. Jadi sepanjang jalur megatrust yang digambarkan dalam ilustrasi film video tadi, itulah titik-titik kita. Nah, dengan begitu ya, makanya kita buat judul JSA kita sekarang adalah waspada akhir tahun 2022, banyak kematian akibat gempa, gunung dan air. Jadi gempa itu sebetulnya tidak menimbulkan korban karena gempa itu adalah hanya pergerakan saja ya kan. Tetapi korban terbesar seperti yang di Cianjur itu kan meninggal karena dia terkena reruntuhan bangunan. Artinya bukan langsung dari gempa yang menimbulkan kematian, tetapi gempa membuat tanah menjadi labil, menjadi goyang, dan bangunan di atasnya ternyata strukturnya sangat lemah. Itu yang kemudian menimpa orang di dalamnya gitu. Nah, ini jelas sekali memang kita ini ya, sejak Indonesia merdeka saya kira kita tidak pernah mendesain secara serius ya bencana alam, terutama dari sisi gempa ini ya. Padahal kita sudah jelas-jelas berada di siklus atau zona megatrust. Nah, saya kira ini banyak konsekuensinya di sisi kebijakan publik ya. Kalau kita mau memahami bahwa 13 megatrust ini adalah embedded di wilayah kita, oleh karena itu setiap bangunan di masa depan ataupun yang bisa diperbarui ini harus tahan gempa gitu ya. Minimal tadi kan angka megatrust itu 8,9 skala Richter. Itu minimal untuk mengcover gempa sebesar itu, Bro Mustafa. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah kita harus waspada ya. Karena pengalaman kita menunjukkan bahwa Semeru tahun lalu juga di bulan Desember, tahun ini juga terjadi Desember. Meskipun yang sekarang ini kelihatannya alhamdulillah ya belum diketahui adanya korban jiwa gitu ya. Dan kita berharap tidak. Tetapi kalau seandainya terjadi ya di masa depan, maka itu adalah satu bagian yang sebetulnya kita udah baca tanda-tandanya dari gempa-gempa yang ada di awal-awal Desember kemarin, bahwa ini terjadi gelombang-gelombangnya atau titik-titiknya itu di daerah yang dikenal dengan 13 megatrust tadi. Nah, beberapa ilmuwan yang saya dengar mengatakan bisa jadi ini sebetulnya bagus supaya megatrust yang 8,9 skala Richter itu tidak benar-benar terjadi karena sudah disambut dengan gempa-gempa kecil. Bahkan ahli itu mengatakan kalau bisa gempa-gempa kecil ini disebar gitu ya, menyebar sehingga dia tidak menumpuk di satu lokasi, karena kalau dia menumpuk di satu lokasi besar kemungkinan 8,9 itu akan terjadi, dan kalau itu terjadi tsunami ya. Dan kalau kita membayangkan kalau terjadi tsunami di pantai selatan ya, daerah selatan ini kan daerah yang kita mungkin tidak punya data sebaik yang di utara ya, sehingga karena kita tidak punya datanya ya itu menjadi masalah ya kan, berapa jumlah orang yang ada di selatan dan sebagainya, itu nanti identifikasinya akan sangat sulit. Nah, kita tidak berharap ada bencana katastrofik seperti itu, tetapi kalau seandainya itu terjadi, sebetulnya kita yang salah karena kita tidak membaca tanda-tanda itu. Kalau saya ingin sharing kepada teman-teman ini para penikmat YouTube ya, bahwa gempa-gempa yang terjadi mulai awal-awal Desember itu berada di sekitar megatrust itu. Apakah itu kemudian akan simulasi men-trigger gempa megatrust akan terjadi? Wallahualam. Tapi sebagai manusia, yang terbaik adalah kita mempersiapkan diri. Jadi di kesempatan kali ini saya sampaikan buat teman-teman yang punya keluarga, mungkin mulai saat ini keluarganya mulai diedukasi. Karena gempanya sudah terlalu terjadi sering ya. Kalau misalkan terjadi ada getaran, apa yang harus mereka lakukan? Kalau mereka misalkan lari meninggalkan rumah, pergi ke lapangan yang luas, terbuka, itu mungkin lebih baik. Jadi di tingkatan family, di tingkatan keluarga itu harus ada edukasi, terutama buat anak-anak kita. Sehingga kita sebagai orang tua tidak selalu harus mewaspadai semua ya keluarga kita, karena mereka sudah punya satu istilahnya alert yang sudah kita kasih edukasi. Dan saya kira ini
bagus ya untuk diterapkan di seluruh keluarga di Indonesia, karena yang terjadi gempa ini kita tidak tahu wilayah di mana saja. Kalau lihat dari petanya tadi, megatrust itu kan terjadi di wilayah seluruh Indonesia, tidak terkecuali begitu ya. Sehingga edukasi ini juga harus dilakukan di seluruh Indonesia. Saya kira itu, Bro Mustafa. Ini kan kita mesti banyak belajar misalnya dari Jepang misalnya ya, negara yang juga dulu sering terjadi gempa ya di sana, sering terjadi gempa, sehingga desain rumah penduduk di sana itu kan kemudian dibuat yang bisa menahan ya, atau adaptif lah terhadap gempa. Nah ini sebenarnya kalau di Indonesia kan pemahaman seperti ini kan masih belum terbangun Bang ya. Jadi sini ketika terjadi gempa, ya akhirnya banyak terjadi korban ya, rumah hancur dan lain sebagainya. Padahal mungkin kan pemerintah bisa mengedukasi ya daerah-daerah yang rawan terjadi gempa, ya mestinya kan desain rumah segala macamnya kan yang lebih adaptif terhadap gempa. Gimana Bang? Masa di mana kita harus memberikan edukasi sebesar-besarnya kepada rakyat kita, Bro Mustafa. Ini harus dikoordinasikan, baik itu kalangan ilmuwan, kalangan media massa, kalangan publik, juga termasuk kalangan buzzer. Ini perlu dilakukan kolaborasi untuk memberikan edukasi bagaimana langkah penyelamatan pertama yang harus dilakukan oleh setiap keluarga. Saya tuh membayangkan begini ya, daripada televisi kita akhir-akhir ini ditayangkan dengan siaran live pernikahan anaknya Presiden, Kaisang, lebih baik media-media kita itu menampilkan dalam bentuk iklan layanan masyarakat itu bagaimana antisipasi kalau terjadi gempa, itu disiarkan secara masif. Itu jauh lebih bermanfaat edukasi tentang itu dibandingkan tontonan infotainment anaknya Presiden nikah itu, Bro Mustafa. Oleh karena itu saya kira ini perlu satu kolaborasi bersama ya. Buzzer ini yang haters ataupun yang supporter dari government, ayolah untuk kali ini kita bersatu. Dibandingkan kita menyebarkan perpecahan, kenapa nggak kita gunakan jempol buzzernya itu ya untuk mengedukasi. Ini loh langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh keluarga kalau terjadi gempa. Baik itu di tingkat anak kecil ya, bagus juga kalau ada game-game seputar edukasi gempa ya. Daripada anak-anak kita itu main game-game yang tidak bermanfaat begitu ya, ada baiknya kita mendesain satu edukasi yang komprehensif. Satu itu, ini jangka pendek ya. Di jangka panjang ya, saya kira dengan adanya pengetahuan bahwa kita ini punya 13 megatrust, maka daerah-daerah let's say lah 100-200 km dari daerah megatrust itu harus punya struktur bangunan yang mengikuti standar. Pilihannya Anda ikut standar atau Anda tidak diizinkan untuk bangun bangunan. Nah, di negara-negara maju bisa seperti itu. Nah, negara kita kan IMB ini kadang-kadang dipermainkan aja. Misalkan ada ruang hijau yang harus dipenuhi, ya kan? Tapi itu bisa dinegosiasikan. Nah, ke depan wilayah-wilayah yang memang dekat dengan lokasi 13 megatrust tadi, itu harusnya diterapkan satu aturan yang ketat. Anda ikutin standar ini, atau Anda tidak dikasih izin. Dan dilakukan inspeksi. Dan yang lucu adalah ini bisa dimulai harusnya dari gedung-gedung pemerintah, tetapi yang ketika gempa di Cianjur kemarin, yang paling rubuh pertama itu gedung pemerintah, Bro Mustafa. Gedung masyarakat ada, tapi gedung pemerintah juga jauh lebih banyak rusak. Artinya apa? Loh, pemerintah sendiri tidak menerapkan satu informasi yang dia miliki, ya negara dalam hal ini kan uang rakyat, bangunan itu ya kan. Nah ini dimulai dari PUPR saya kira, seluruh bangunan yang menjadi mandatnya PUPR untuk membangun entah itu kepala kantor dinas, kepala dinas di daerah atau kantor kepala daerah, itu harus didesain dengan menggunakan desain yang standar. Jangan sampai begitu jadi gempa dialah yang paling hancur. Harusnya kan dia yang paling kuat sehingga nanti menjadi perlindungan tempat rakyat untuk berlindung di saat rumah-rumah mereka hancur porak-poranda. Nah, ini saya kira ya dua hal yang kita sampaikan, semoga ini didengar. Jangka pendek kita melakukan edukasi yang masif, bagaimana kita menghindarkan diri dari reruntuhan akibat gempa, ataupun bagaimana menghindari tsunami ya ketika ada peringatan tsunami. Yang kedua, di jangka panjangnya adalah kita mulai menerapkan satu bangunan yang dekat dengan rawan bencana dengan bangunan yang lebih standar. Dan kalau perlu negara memberikan subsidi kepada rakyat supaya mereka bisa membangun rumah secara standar. Demikian, Bro Mustafa. Oke, baik Bang. Ya, kita berharap ya semoga musibah. Kita memang tidak bisa mencegah dalam artian
gimana misalnya gempa itu tidak terjadi, mungkin belum sampai ke sana ya. Tapi setidaknya kan kita punya upaya Bang ya untuk bagaimana ketika terjadi kerugiannya itu baik materi maupun nyawa tidak terlalu besar terjadi korban, dan itu tentunya pemerintah bisa punya kebijakan ya Bang ya, termasuk mendata daerah-daerah dan bagaimana kebijakan untuk pembangunan di daerah-daerah. Mungkin itu Bang ya yang bisa saya simpulkan Bang ya. Saya kira itu poinnya. Jadi di akhir tahun 2022 ini ya kita ingin menyampaikan satu informasi yang kita peroleh bahwa memang dari tempat-tempat gempa ya yang terjadi mulai awal Desember kemarin ini mengarah kepada 13 zona megatrust. Apakah kemudian zona megatrust itu akan aktif dan menimbulkan apa yang diprediksi oleh BMKG, menimbulkan 8,9 skala Richter dan juga ada ancaman tsunami, kita tidak tahu pasti. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa gempa-gempa itu mendekati lokasi-lokasi yang menjadi risetnya BMKG, yaitu 13 megatrust, terutama di daerah Tenggara Sumatera, daerah Selatan Jawa, dan di berbagai perairan di lintas Sulawesi dan Banda, begitu ya. Nah, kalau ini kita sudah pahami, maka publik ya kita semua wajib memberikan satu edukasi kepada keluarga kita kalau seandainya manakala gempa besar hebat terjadi di semua wilayah, kita harus melakukan langkah yang sudah sistematis, yaitu keluar rumah, kemudian masing-masing orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, minimal begitu ya, sehingga ketika terjadi gempa minimal korban jiwa kita bisa hindari. Meskipun mungkin kita tidak bisa menghindari korban dari material atau korban kerugian ekonomi. Tapi setidaknya kita bisa menyelamatkan jiwa. Kan jiwa yang bisa lebih berharga dibandingkan set ya atau ekonomi begitu. Nah, yang kedua saya kira seluruh pihak ya terutama kalangan media itu harus bertanggung jawab untuk melakukan edukasi ini. Jadi saya mengkritik ya kalau tontonan-tontonan itu banyak disiarkan program yang tidak cukup bermanfaat. Lebih baik programnya itu adalah bagaimana mengedukasi, dan tentunya tidak hanya melalui iklan layanan masyarakat saja, tetapi bentuk yang lebih kreatif, bentuk games kah, atau bentuk permainan kah, kalau perlu bentuk sinetron, karena itu kan yang paling banyak ditonton sama ibu-ibu gitu ya. Nah, marilah kita mempersiapkan diri untuk itu, dan kalau seandainya itu tidak terjadi, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya itu terjadi, kita sudah waspada, kita sudah mawas diri, dan saya kira ya di akhir-akhir tahun 2022 ini ya saya kok mengencourage agar kita lebih banyak libur ya. Karena apa? Kalau yang di gedung-gedung pemerintah, gedung-gedung tinggi dia masih bekerja, dan saat gempa itu terjadi ya resiko yang berada di gedung tinggi itu jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang ada di rumah atau di lapangan terbuka. Jadi kita beruntung juga Desember ini banyak hari liburnya, dan saya kira mulai kita mempersiapkan diri ya, daripada kita membuat satu resiko yang besar, lebih baik kita stay at home melindungi keluarga kita, dan manakala itu terjadi ya kita minimal kita sudah memberikan edukasi kepada mereka. Saya kira itu apa yang bisa kita sarankan, Bro Mustafa. Cukup ya? Oke, siap. Terima kasih Bang atas diskusi dan pencerahannya. Semoga ya kita tetap berdoa ya, selalu berdoa agar kita terhindarlah dari berbagai musibah, dan yang terkena musibah juga bisa lebih bersabar ya dan kuat menghadapi musibah yang ada. Terima kasih atas waktunya Bang Matur. Kita akhiri jasa kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro, sampai jumpa lagi.